Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadi 12 cara bagaimana fikih Islam membebaskan budak. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Islam berikan solusi cara memerdekakan budak kalau kita lihat dari aspek praktis dan aspek moral. Kita lihat bahwa Islam telah memberikan cara praktis dan cara moral untuk membebaskan budak. Dan kita bisa melihat misalnya kehidupan dan praktek dalam kehidupan yang dijalankan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para imam ma'asum dari keturunan beliau alaihissalam. Mereka juga sebagai contoh dan teladan yang baik terkait masalah membebaskan dan memerdekakan budak. Dilihat dan ditinjau dari sisi moral. Ada fakta yang tercatat dalam sejarah dan kita baca, bisa kita temukan dalam buku-buku sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini sebagai budak yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu umat Islam pun mengikuti jejak Rasulullah, akhlak Rasulullah, budi pekerti mulia Rasulullah dalam memerdekakan budak, sehingga mereka para sahabat banyak yang memerdekakan budak-budak setelah Rasulullah memberikan contoh dan teladan yang sangat mulia tersebut. Selain membebaskan Zaid bin Harithah, kita ketahui dalam sejarah bahwa beliau juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menikahkan Zaid bin Harithah dengan seorang putri Jahash ya kepada Zaid. Jadi Zaid seorang laki-laki budak kemudian dibebaskan, setelah itu dinikahkan dengan seorang putri Jahash. Kemudian mereka hidup bersama dalam beberapa waktu lamanya. Kemudian karena suatu masalah, suatu peristiwa, suatu kasus, kemudian Nabi juga melakukan ya adanya perpisahan, perceraian gitu, menceraikan. Itu bisa kita baca dalam Al-Qur'an sendiri masalah kisah tersebut ya. Putri itu bernama kalau nggak salah Zainab ya, Zainab binti Jahash, yang kemudian menjadi istri Rasulullah setelah diceraikan begitu karena suatu kasus ya yang tidak mungkin tidak melainkan dengan cara perceraian untuk kemaslahatan tertentu. Tentu panjang bahas masalah ini, kita tidak bahas ya. Bahkan kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk putra Zaid yang disebut Usamah sebagai komandan tentara ya sebelum Rasulullah menghembuskan nafas terakhir. Beliau berpesan dan mengangkat Usama bin Zaid sebagai komandan tentara, komandan pasukan ya untuk pergi ke suatu daerah, suatu kawasan menjalankan misi peperangan ya. Bahkan kaum Muhajirin dan Ansor itu diperintahkan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Rasulullah untuk mentaati ya komandan Usama ini, anak seorang budak. Bahkan itulah betapa agungnya ketetapan dan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak seorang budak menjadi komandan bagi semua Muhajirin dan Ansor yang dikenal dengan utusan Usamah ya, Jaish Usamah. Cuma sayangnya sebagian sahabat tidak mentaati perintah tersebut ya. Sebagian sahabat tidak mentaati wasiat Nabi tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan dan pertikaian ya, pertikaian mulut. Dan sampai Rasulullah marah, bahkan marah keras dan melaknat ya, orang-orang yang mukhalif dan mutakhalif tersebut yang telah menentang keputusan beliau untuk mentaati komandan Usamah, sehingga keputusan tersebut gagal, tidak jadi berangkat karena pembangkangan sebagian sahabat Nabi ya.
Jadi hal ini harus diungkap, ini kenyataan dan realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ya, adapun siapa-siapa saja yang membangkang dan tidak mentaati perintah itu bisa antum baca sendiri. Ini masalah sensitif, ya bisa antum baca sendiri atau bikin diskusi kelompok. Ya, tidak perlu membuat pertemuan secara umum yang tidak dipahami oleh orang-orang yang belum membaca sejarah. Atau jangan sampai nanti disalahpahami oleh orang-orang yang fanatik buta, yang menilai dan menganggap, bahkan meyakini tidak ada sahabat yang membangkang. Semua sahabat adalah udul, semua sahabat itu baik, semua sahabat teladan. Itu ketetapan atau statement atau keyakinan yang jelas-jelasan menentang nas Al-Quran, menentang dan bertentangan dengan realitas sejarah. Itu tidak mungkin terjadi seperti itu, harus dikaji dengan baik. Baiklah, kemudian kita lihat bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga pernah menggunakan pendapatnya sendiri untuk membebaskan 1000 budak. Ya, dia punya kemauan, ya punya pandangan membebaskan 1000 budak di masanya. Kemudian seorang sejarawan Georgi Zaidan pernah menuliskan bahwa Abdullah bin Umar juga pernah membebaskan 1000 budak, bagaimana yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan juga Muhammad bin Sulaiman pernah membebaskan 70.000 budak laki-laki dan perempuan. Ini satu upaya yang sangat mulia dalam ajaran Islam demi membebaskan manusia. Sekarang memang budak tidak ada, ya, tapi perbudakan jenis lain masih merajalela di mana-mana. Yang kaya, yang kuat, penguasa, yang zalim, yang diktator menguasai rakyat yang miskin. Budak tidak ada, tapi perbudakan dengan cara lain itu masih berkentayangan, masih tersebar di mana-mana. Sehingga mereka yang miskin itu diperah dan diperas. Dan ini pun salah satu kezaliman yang harus diberantas, ya, yang harus diadili bahkan. Dan Islam jelas menentang hal itu semuanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai anjuran terakhir masalah moral, bahwa dengan menetapkan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala ukhrawi, pahala akhirat, Islam itu mendorong kaum muslimin, mendorong umat Islam agar dapat membebaskan budak-budak mereka. Ini anjuran Islam. Ketika mereka membaca Al-Quran, mentaati Al-Quran, mentaati perintah Allah, pasti mereka akan tergerak hatinya membebaskan budak. Ya. Jadi seorang muslim itu tidak memiliki budak dan tidak melakukan perbudakan apapun, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerja, pembantu itu lain, ada ketentuan sendiri. Ada haknya, ada aturannya, ada adabnya dan sebagainya. Mengenai anjuran ini kita lihat misalnya di Al-Quran di dalam surat Al-Balad, ya, ayat 8 sampai ayat ke-16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Ada ungkapan fakku raqabah. Fakku membebaskan, raqabah budak, membebaskan budak. Ya. Itu namanya al-aqabah, ya. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Aw it'amun fi yawmin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, pada manusia 2 buah mata, kemudian lisan dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya, pada umat manusia, 2 jalan, memberikan pilihan 2 jalan, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendekati lagi sukar. Ya, jalannya mudah. Tahukah engkau apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan dan membebaskan budak dari perbudakan. Ya. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya.
Di antara dua jalan diberikan adalah menempuh jalan berat, yaitu membebaskan budak. Artinya di masa itu, masa jahiliyah, mereka yang memiliki budak orang yang kaya. Nah ini sangat berat buat mereka membebaskan budak, seperti kalau seseorang memberikan mobil-mobilnya yang mewah misalnya. Sangat berat tentunya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, pernah bersabda bahwa Allah akan menyelamatkan dari api neraka anggota tubuh ya barang siapa yang membebaskan budak muslim. Ini ganjaran pahala dari Allah bagi siapa yang membebaskan budak muslim. Satu anggota tubuh untuk satu anggota tubuh yang lainnya akan dibebaskan daripada api neraka. Imam Ali radhiyallahu alaihi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari neraka satu anggota badan untuk satu anggota badan yang lainnya bagi orang yang membebaskan budaknya. Ya. Ini terkait masalah membebaskan budak yang Allah janjikan, para imam masum menjanjikan. Yang ada hubungan dengan masalah moral dan akhlak. Itu saja dua pertemuan terkait masalah perbudakan dan hak-hak majikan terhadap budak yang sudah kita sampaikan. Dan pada pertemuan minggu mendatang kita akan masuk pada bab baru, yaitu tentang bagian keempat tentang hak-hak bawahan. Di antaranya adalah kita masuk pada bab 18 tentang hak rakyat. Insyaallah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan usia kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan, taufik hidayah sehingga kita bisa jumpa lagi dalam kajian yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dan kejanggalan, tolong dimaafkan, diperbaiki dan dikoreksi, dan mohon doa untuk selalu. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.